Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, Pagi hari ini kita lanjutkan untuk Zoom kita untuk memperkuat dasar materi dan juga nanti setelah ini membahas eh, soal-soal yang ada di grup WhatsApp. Nanti kita bedah semua satu-satu. Insya Allah waktunya cukup ya teman-teman. Jadi kita langsung aja ke materi yang singkat ya. Saya ke ini dulu, ke yang kemarin, yang pernah saya share di YouTube ya. Tapi di sini kita mulai aja ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari apa sih kompetensi manajerial itu ya. Kompetensi manajerial itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap atau perilaku yang diamati, diukur, dikembangkan untuk menjadi apa? Pemimpin yang bisa mengelola unit organisasi. Makanya nanti kalau di soal manajerial, Anda posisi sebagai pemimpin, ketua tim, atau misalnya kepala bidang, itu adalah salah satu aspek yang ditonjolkan dalam kompetensi manajerial. Hmm. Kompetensi manajerial ini berkaitan erat dengan kemampuan kognitif yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Jadi semua pegawai harus punya kemampuan manajerial. Nah, singkatnya kalau manajerial itu kan manajemen, manage, kemampuan untuk mengelola, mengatur, ini kan ya, mengelola, mengatur, memimpin dan sebagainya, gitu ya. Jadi kemampuan ini harus dimiliki secara konsep maupun teknik untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapailah hasil kerja yang diinginkan. Oke. Intinya itu ya. Jadi pengetahuan yang dimiliki ini ataupun tekniknya itu harus diwujudkan dalam sebuah praktik. Berarti apa kalau ada praktik? Ada yang namanya tindakan. 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 Kalau jelek maklum ya, karena saya nggak punya pen, jadi pakai mouse aja. Ya, jadi intinya tuh adalah tindakan. Ini dulu dasarnya. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Kemudian manajerial itu dibagi menjadi 8 aspek. Ya. Yang pertama ada integritas, kemudian ada komunikasi, ada kerjasama, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Oke, saya kasih penjelasan simpel aja. Kalau integritas itu intinya kita memiliki integritas yang tinggi. Apa aja integritas yang tinggi itu? Contoh orangnya jujur, patuh terhadap atasan, patuh terhadap aturan, eh, berkomitmen, kemudian profesional. Banyak ya. Kalau integritas tuh intinya poin-poin utama yang menjadikan kita sebagai seorang pegawai, seorang karyawan, ya, seorang rekan kerja atau seorang atasan yang memiliki kemampuan sempurna, katakanlah seperti itu. Artinya, dia tidak akan tergoda atau tergoyahkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Gitu. Misalnya kalau diajak korupsi, dia nggak akan mau gitu, karena dia mempunyai dasaran yang kuat di kemampuan manajerial, yaitu integritas. Nah, selanjutnya ada komunikasi. Ini penting, komunikasi itu kan yang membawa kita untuk bisa bekerja sama. Nah, jadi ini saling terkait. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka kerjasama yang dicapai akan sukses. Maka hasil yang ingin didapatkan itu maksimal. Gitu kan intinya. Saling terkait ini teman-teman. Nah, komunikasi kan ada dua ya. Ada komunikasi langsung dan tak langsung.
Komunikasi langsung itu misalnya kita tatap muka, berbicara secara lisan. Komunikasi tidak langsung itu simpelnya menggunakan bahasa tulis. Mungkin teman-teman yang guru bahasa Indonesia lebih paham lah ya, mudah itu komunikasi. Nah, intinya di dalam ini kita harus menjaga komunikasi, harus memahami komunikasi itu eh, ada pemberi informasi, ada penerimaan. Jadi saling bisa memahami sehingga tidak terjadi salah pahaman. Nah, kalau sudah tidak terjadi kesalahpahaman, maka Anda akan bisa bekerja sama. Bekerja sama, kata kuncinya adalah apa, teman-teman? Collab atau KL, kolaborasi. Nah, kolaborasi dengan berpartner itu beda. Kalau partner itu apa ya? Kita hanya punya hubungan di mana saling menguntungkan, tetapi tidak bekerja dengan apa ya? Istilahnya itu tidak bekerja mengikuti prosesnya dari awal gitu. Mungkin kalau berpartner si A ngasih modal ke kita sebagai si B. Nah, kita si B yang menjalankan usahanya. Nah, si A ini mendapatkan keuntungan dari hasil kerja kita yang dipercayakan melalui modal dia gitu. Itu bedanya kerjasama sama partner. Tapi kalau kolaborasi itu kita bersama-sama berusaha mencapai apa ini orientasi pada hasil. Kalau orientasi pada hasil itu umumnya ya teman-teman, umumnya itu hasil yang ingin dicapai itu telah disepakati secara bersama-sama. Di mana? Ya, di tujuan awal. Dikomunikasikan di awal, dilakukan dengan berkolaborasi dan mendapatkan hasil. Intinya gini, kalau orientasi pada hasil biasanya di soal itu ada soal yang tenggat waktu, kemudian mengharapkan hasil yang sangat baik gitu, kemudian cepat, efisien. Nah, intinya orientasi pada hasil ini ada kata kunci yang paling keren itu namanya efektif dan efisien. Double E, double E ya, efektif, efisien. Nah, efektif efisien ini inilah yang sesuai untuk yang kita pelajari kalau untuk belajar manajerial kompetensi aspek orientasi pada hasil. Gitu ya. Jadi integritas tadi yang teman-teman sudah tahu banyak poin-poinnya, terutama intinya dia patuh terhadap aturan, kemudian menjunjung tinggi tugas dari atasan, aturan tugas, kemudian profesional, jujur, apalagi patuh aturan, tugas, profesional, jujur, kemudian bisa apa ya, berkomitmen. ATPJK, aturan tugas, profesional, jujur, komitmen itu yang penting. Integritas di manajerial dengan wawancara itu sama, teman-teman. Jadi tidak ada perbedaan, sama saja itu. Selanjutnya ada pelayanan publik. Pelayanan publik ini intinya kita bisa melayani secara maksimal. Indikator pelayanan publik itu secara singkat apa teman-teman? Kita harus melayani dengan cara yang apa? Cepat, ya. Apalagi tepat, apa? Cepat, tepat, apalagi memuaskan. Cepat, tepat, dan memuaskan. Artinya intinya yang dikejar itu adalah kepuasan dari masyarakat, pelanggan, pasien, ataupun eh, orang yang kita layani dalam sektor pelayanan gitu ya teman-teman ya. Tuh teman-teman ya. Ini semua yang join yang ada di grup kan ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada pengembangan diri dan orang lain. Artinya, di sini kata kuncinya adalah apa sih teman-teman? Pelatihan atau misalnya training. Apalagi misalnya latihan, training, kursus. Nah, itu kata-kata umum yang kita bisa tahu, kata kunci umum yang kita bisa tahu dari aspek ini.
pelatihan, training, kursus, intinya meningkatkan kompetensi. Kompetensi. Kita bisa mengembangkan diri kita, kemudian kita mengajak orang lain untuk bisa berkembang bersama kita dan meningkatkan skillnya. Intinya itu. Kemudian mengelola perubahan. Perubahan ini selalu terjadi terhadap kondisi kerja. Apa aja yang menyebabkan itu? Misalnya ada aturan baru, kemudian ada apa lagi namanya? Eh, ada aturan baru, ada karyawan baru, ada atasan baru. Itu selalu eh, menuntut kita untuk bisa mengelola perubahan. Kata kuncinya apa? Gampang, adaptasi. Kita langsung saja adaptasi. Orang yang bisa beradaptasi menerima, kemudian mengikuti perubahan, maka dia akan bisa memahami apa sih perubahan itu. Intinya kan kalau misalnya ada perubahan aturan, ikuti aturannya dengan baik. Misalnya ada pergantian atasan, ikuti dan junjung tinggi perintah atasan selama dia tidak melanggar aturan. Kalau dia melanggar aturan, apa yang dilakukan? Dilaporkan ke komite etik atau kemana? Ke pihak yang lebih berwenang di dalam perusahaan atau instansi. Oke, yang terakhir adalah mengambil keputusan atau pengambilan keputusan, decision making kalau bahasa Inggrisnya. Pengambilan keputusan ini, kata kuncinya apa teman-teman? Kata kuncinya adalah atasan. Atasan. Kalau saya mau jabarkan agak panjang, intinya keputusan dari atasan inilah yang menentukan untuk keputusan. Kalau misalnya kalian disuruh mengambil keputusan, tetapi belum ada apa? Wewenang. Nah, ini kata kuncinya. Wewenang. Wewenang. Atau misalnya kalau di bahasa Inggris kan legal static. Intinya, kalau tidak ada wewenang, jangan melangkahi atasan. Kecuali Anda diamanahkan atau telah diberikan tugas oleh atasan untuk mengambil keputusan. Kalau tidak ada, jangan dipaksa ambil keputusan. Jawaban Anda pasti salah. Oke, kita lanjut. Sebelum kita bahas ini, adakah yang ingin bertanya? Saya cek dulu. Ada di kolom komen? Nggak ada. Kalau ada yang dibingungkan dari penjelasan tadi, silahkan on mic, ditanya dulu. Mumpung masih ada kesempatan bertanya ya teman-teman, dimanfaatkan baik-baik. Karena waktu kita terus berjalan, teman-teman juga eh, akan menghadapi tes itu. Jadinya kalian harus lebih aktif lagi, lebih gencar lagi belajarnya, lebih bersemangat, dan tanamkan mindsetnya soal P3K itu tidak susah. Soal P3K itu mudah. Yang susah apa? Kita nggak paham. Itu yang bikin susah. Atau kita terlalu terjebak dengan kalimat soal atau pilihan jawabannya yang mirip-mirip. Oke, dari Kak Himau. Ya, sebentar ya. Mas tanya, bila ada orang minta tolong, tapi kita mau telat absen. Nah, ini. Oke, kira-kira kalau misalnya kejadian ini tuh masuk aspek apa? Jika ada orang minta tolongnya ini dalam hal apa ini? Posisi kita sebagai apa? Nah, itulah selalu saya eh, tampilkan kalau misalnya di bimbel saya itu apa ini ya teman-teman? Kebetulan sesuai dengan pertanyaan Kak Hima. Posisikan diri Anda sesuai konteks soal. Jadi posisi kita tuh jadi apa? Jadi atasan kah? Jadi karyawan kah? Atau jadi rekan kerja? Nah, kalau misalnya Anda adalah seorang pelayan publik di sebuah instansi, ada nenek-nenek misalnya, atau ada seorang masyarakat yang ingin butuh bantuan kita, gitu kan. Tetapi kita dalam kondisi telat mau mengisi absen. Dilihat lagi, di pengisian absen itu adakah waktu yang bisa membuat kita membantu atau melayani orang dulu? Kenapa?
Kalau ini masuknya di pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu kita harus apa, teman-teman? Prioritas atau priority kalau bahasa Inggris. Nah, kenapa harus prioritas? Karena Anda adalah seorang pelayan masyarakat. Posisi Anda adalah melayani. Melayani dengan cepat, dengan tepat, dan juga dapat memuaskan. Intinya tiga hal ini yang harus dipegang, gitu ya. Kalau di pilihan jawabannya ada opsi kita untuk mendahulukan atau membantu orang tersebut dan apa namanya, bisa ada waktu solusi untuk mengatasi absensi ini, kita pilih yang itu. Jadi win-win solution, dua-duanya bisa diselesaikan masalahnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya, Kak Hima dan teman-teman. Nah, setelah memposisikan diri, teman-teman nanti sebagai apa? Pemimpinkah kita, ketua tim kah, supervisor, atau rekan kerja, atau karyawan? Pilihlah jawaban yang berupa tindakan nyata. Ini banyak sih, di bimbel-bimbel manapun pasti bilang begini. Tapi orang paham nggak maksud tindakan nyata itu apa? Tindakan nyata itu tindakan yang aktif atau punya inisiatif. Artinya kita itu memberikan sebuah solusi atau memberikan sebuah layanan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh eh, masyarakat, pelanggan, pasien, nasabah, pokoknya orang yang membutuhkan bantuan kita, orang yang membutuhkan layanan kita, gitu ya teman-teman. Kemudian jawabannya juga harus bertanggung jawab. Artinya kita tidak melangkahi wewenang kita. Ini yang saya kemarin lupa sih nyampaikan ke teman-teman, tapi teman-teman tuh udah paham pasti. Artinya bertanggung jawab ini tidak melangkahi wewenang kita. Kalau kita posisi karyawan diminta keputusan, ya tidak bisa nunggu pemimpin atau atasan. Nah, itu maksud saya bertanggung jawab. Kemudian bisa menyelesaikan masalah. Artinya memberi solusi, tindakan nyata tadi yang berinisiatif dan bertanggung jawab, dia memberikan solusi. Selanjutnya apa? Diutamakan kepentingan instansi. Ini sebenarnya ada lagi satu nih. Setelah menyelesaikan masalah, kita juga harus apa? Berkesinambungan atau berkelanjutan jangka panjang. Tapi saya pisah di sini ya, di langkah ketiga. Nah, kalau misalnya ini, pilihan jawaban itu biasanya menjebaknya. Anda itu mengutamakan siapa? Tergantung aspek. Kalau misalnya pelayan publik, Anda harus mengutamakan masyarakat atau pasien atau nasabah. Kalau di perusahaan atau di dalam instansi yang artinya sesama rekan kerja, misalnya berkelompok, utamakan kepentingan instansi atau perusahaan dan hasil kerja yang dilakukan atau keberlanjutan dari solusi tersebut berkesinambungan atau jangka panjang. Ini ada tipenya ya, maaf, tak apa ya. Oke, yang terakhir, jawaban yang merupakan kalimat negatif. Nah, ini teman-teman. Teman-teman bisa cepat mengeliminasi jawaban. Kalau ada kata, bentar. Kalau ada kata menolak, menghindar, menyalahkan, atau tindakan pasif, pasif itu artinya Anda tidak peduli, Anda membiarkan gitu kan ya. Nah, ini sudah pasti jawabannya biasanya adalah salah. Tetapi harus tetap dibaca sampai tuntas pilihan jawaban dan soalnya harus disinkronisasi gitu ya. Oke, karena penjelasan saya teoritikal sekali, apakah ada yang mau bertanya? Kalau bingung silakan. Gimana Kak Himat tadi aman ya? Jawabannya bisa dipahami ya. Nih, kalau udah kita lanjut. Nah, enggak ada yang tanya, ya udah saya lanjut aja. Saya lanjut. Jika menemui soal tentang konflik. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Rata-rata 80 sampai 90% soal di manajerial itu membahas tentang konflik. Oke, membahas apa? Konflik. Jadi, jawabannya teman-teman harus melakukan koordinasi atau diskusi atau rapat untuk mencari apa? Solusi bersama yang disepakati, yang dimufakati. Oke, lanjut. Jika kita memenuhi tentang orientasi pada hasil, seperti yang saya sampaikan tadi, pilihlah jawaban yang manajemen waktu terbaik. Artinya apa? Efektif.
Nah, kemudian menentukan skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Efisien. Sama aja kan? Efektif dan efisien. Oke. Next. Jika soal tentang mengelola perubahan, pilih opsi yang mendukung. Artinya kita mengikuti perubahan yang terjadi. Kemudian kita kalau sebagai atasan atau sebagai rekan kerja, ada karyawan baru misalnya. Kita berikan dia pendampingan untuk apa? Bisa beradaptasi. Namanya juga mengelola perubahan, yang dikelola adalah perubahannya, bukan hatinya ya. Iya, hatinya juga. Maksudnya supaya dia bisa adaptasi dan nyaman gitu ya. Jika Anda menemui soal terkait dengan tugas laporan, data penting, pilihlah jawaban yang menunjukkan Anda itu jujur dan juga bersikap transparan sesuai dengan aspek integritas. Anda harus jujur dan bersikap transparan terhadap data atau laporan. Itu ya teman-teman ya. Oke, any question? Ada pertanyaan? Siap. Pasti didoakan. Teman-teman yang mau tes, saya selalu mendoakan. Mungkin teman-teman lihat saya tuh kayak agak diam di grup apa gitu. Kadang-kadang kalau udah ada yang kirim hasil ujian baru eh, sampaikan di grup. Sebenarnya saya tuh nontonin kalian loh ujian. Sebelum kalian kirim hasil itu sudah sebenarnya ada beberapa tuh saya sudah tahu hasilnya. Tapi saya menunggu Anda menyampaikan hasilnya. Kenapa? Saya ingin menerapkan aspek manajerial tadi. Artinya saya sebagai guru gitu kan, saya mau teman-teman tuh punya sikap manajerial yang baik gitu. Kira-kira dia mau nggak jujur ya menyampaikan ininya, bersikap ini transparan pada hasil. Berapapun hasil yang didapatkan teman-teman, berapapun nilainya, itu adalah hasil perjuangan. Saya menghargai itu karena kita menerapkan apa teman-teman? Sosial kultural. Artinya kita bisa peka dan menghargai setiap hal yang terjadi di sekeliling kita. Itu ya teman-teman. Semua kehidupan, aspek kehidupan ini sudah masuk dan melekat di aspek-aspek yang kita pelajari bersama. Asik ya kalau kita belajar kita bisa mengaitkannya dengan dunia nyata tuh keren. Jadi nggak kita ngajari murid aja, tapi kita berusaha menerapkannya. Nih, Kau habis baterai. HP aja habis baterai loh kemarin. HP aku ngomong nih coy. apa itu? Iklan. Halo. Halo Kak Orien. Jalan? Oh iya. Ntar yang teman-teman ya. Ini kuncinya. Perlu ini Kak? Oh, saya tanya deh. Ada duit nggak ini? Doang ya? Guys. Minumku mana tadi? Nggak ada? Minum? Ini jadi. Oke, teman-teman lanjut ya. Sorry. Ada istri mau jalan. Pamit. Oke, teman-teman ya. Lanjut ke kompetensi sosial kultural. Kompetensi sosial kultural artinya kita bisa kita bisa bersosial dengan kebudayaan. Sosial kultural. Kultural itu diserap dari bahasa Inggris culture atau kultur artinya budaya. Bagaimana Anda bisa bersosialisasi? Aslinya sosialisasi itu kan apa? Hubungan, menjalin hubungan terhadap kebudayaan. Nah, gitu ya. Nah, secara definisi, kompetensi soskul itu pengetahuan, keterampilan, sikap yang terkait dengan pengalaman berinteraksi atau membina hubungan gitu ya dengan masyarakat yang majemuk. Nah, tujuannya apa? Sebagai perekat bangsa. ASN itu diharuskan atau diwajibkan tujuan akhirnya sebagai perekat elemen bangsa. Jadi semua perbedaan ini bisa disatukan oleh apa? Kita sebagai ASN, aparatur sipil negara. Kalau dulu kan masih namanya pegawai negeri sipil. Tapi banyak orang yang nggak paham itu. Tentang jadi ASN,
Dia merasa strata sosialnya lebih tinggi. Enggak. Padahal kita justru jadi ASN itu kita yang melayani. Nah, perbedaan-perbedaan itu eh, dirangkumlah menjadi satu kata, teman-teman. Apa itu? Keberagaman. Keberagaman artinya apa? Kemajemukan atau yang berbeda-beda. Apa saja perbedaan? Contoh misalnya ya, perbedaan agama, perbedaan suku dan budaya, perbedaan gender, jenis kelamin kan. Kemudian latar belakang individu. Dia dari keluarga misalnya darah biru, masih ada keturunan kerajaan atau apa. Ya, dipanasi dulu ya. Nah, biar enggak seret nanti jalan. Lanjut, sosial ekonomi, kemudian etika, wawasan kebangsaan, nilai-nilai moral, emosi, prinsip, eh, pandangan hidup, dan terakhir preferensi politik. Gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya secara teori seperti itu. Kita langsung masuk aja ke bagian utama. Nah, iya ya. Oke, bentar teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Sebelum itu aku lihat kolom komen dulu. Terkadang pas mengerjakan sosial kultural masih terbawa pakem manajerial. Nah, untuk Kak Anissa Putri, gini, sebenarnya supaya kita tuh tidak terbawa pakemnya, terbawa apa ya, istilahnya pemahaman kita terhadap menganalisa soal, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat nomornya. Nomor berapa? Mengerjakan manajerial, kalau di real test 91 sampai 116 manajerial. Ingat-ingat, diingat-ingat nomornya. Kemudian 116 sampai 135 itu sosku. Teknis kerjakan terakhir, wawancara sesi 2. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Kalau sudah ingat, kemudian harus juga pahami. Kalau di soskul itu ada yang namanya empati. Ini kan ya, ada namanya aspek empati. Jadi harus hati-hati. Terkadang soal sosial kultural tuh ada yang didesain atau yang dirancang bentukannya, kata-kata dan kalimatnya mirip dengan manajerial, tapi sebenarnya dia soskul. Makanya hal yang saya sampaikan tadi, nomor-nomor ini harus diingat baik-baik, teman-teman, ya, harus dipahami. Oke lah, teman-teman, kita lanjutkan ya. Kompetensi soft skill itu ada 4. Peka terhadap keberagaman. Keberagaman apa yang tadi banyak itu ya. Kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Oke, kita bahas satu-satu ya. Peka terhadap keberagaman artinya teman-teman tuh bisa memahami. Intinya kalau kita peka itu apa sih yang akan kita lakukan? Kita menghargai, kemudian menghormati. Kemudian satunya apa? Kita bisa apa? Menghargai, menghormati dan mau belajar untuk mema, apa? Mau belajar budaya yang berbeda dengan kita. Itu ya. Intinya tuh tujuan utamanya tuh 3 itu. Memahami, menghargai, mau belajar agar kita tahu dan bisa peka tadi terhadap keberagaman tadi, gitu ya, teman-teman, ya. Kemudian kemampuan berhubungan sosial, artinya teman-teman itu harus bisa menjalin hubungan yang baik. Nah, bagaimana cara menjalin hubungan yang baik? Teman-teman baca materi yang saya share tuh, yang saya kirim. Kalau males baca, ditonton aja.
Ada rekaman di YouTube saya tuh yang tentang setiap aspek tuh ada. Kemudian tekan terhadap pentingnya persatuan. Sudah jelas ada kata persatuan. Artinya kita harus bisa mempersatukan terhadap masyarakat, orang-orang yang berhubungan dengan kita di kehidupan sehari-hari. Nah, peka terhadap persatuan artinya kita tujuannya apa? Menjadi mediator atau penengah atau apa lagi? Atau orang yang mendamaikan gitu ya. Artinya bisa menjadi solusi atau orang yang memberi solusi di tengah sebuah konflik. Itu kan saya tadi bilang, soal Mansoswa itu 80 sampai 90% membahas tentang konflik gitu ya. Jadi harus bisa memahami caranya memberi solusi terhadap konflik dan juga ada tindak lanjutnya. Kalau kita ngajar murid aja harus ada tindak lanjut, apalagi untuk masyarakat atau bangsa dan negara gitu. Terakhir ada empati. Empati itu apa sih, Mas? Empati itu apa, teman-teman? Empati itu artinya kita bisa mempunyai perasaan yang sama terhadap apa yang dirasakan orang lain. Gitu. Bisa ikut merasakan. Kemudian yang paling penting tujuannya apa bersikap empati? Memberikan dukungan emosional atau menghibur orang yang sedih, ikut memberikan solusi yang baik. Intinya itu aja sih. Oke, kita next ya. Apa ada pertanyaan? Harus jadi malaikat. Iya, gitu ya teman-teman. Iya, empati itu artinya kita menunjukkan tindakan emosional, tetapi memberikan tindakan gitu. Tindakan yang kita berikan itu kita menunjukkan bahwa kita berempati gitu. Contohnya apa? Kita menghibur, simpelnya gitu. Apalagi misalnya memberikan bantuan, saya dia kena bencana alam atau musibah, gitu kan ya. Otomatis kan teman kita tuh kita kalau masuk rumah sakit ya kita jenguk, kita hibur. Yang terakhir nih yang penting nih memberikan dukungan material, material dan emosional. Gitu. Kemudian di lingkungan kerja apa? Kita bisa membantu dia dengan eh, menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak melewati kewenangan yang ada. Harus didiskusikan dengan atasan dulu, gitu ya. Oke, next ya. Kita lanjutkan saja. Nah, tips menjawab soskul. Apa tipsnya? Alright, ini tipsnya ya. Yang pertama, memposisikan diri lagi sama aja, menghargai apa perbedaan dan mau adaptasi. Kuncinya dua, menghargai dan mau beradaptasi. Kemudian, pilih jawaban yang menunjukkan sikap inklusif. Oke. Teman-teman semua masih ingat kan? Tahu ya apa itu inklusif? Yo, apa inklusif, teman-teman? Mbak, aku mau dengar. Teman-teman tahu nggak apa inklusif? Apa inklusif? Yang kemarin loh tahu. Ya, menerima keberagaman. Atau apa lagi? Ada lagi tuh. Selain menerima keberagaman. Menerima keberagaman itu secara konsep umumnya. Tapi ada konsep khususnya. Mencakup semuanya. Enggak, ada lagi yang lebih spesifiknya. Apa ya? Yo, yang mau tes nih, ayo. Sudah kemarin saya ajari, lupa lagi ya. Ayo. Memberikan hak yang sama. Oke, Kak Eka. Ada lagi? Coba. Saya mau gali-gali nih pemahamannya yang udah ikut bimbel sama saya nih. Menerima keberagaman, mencakup semuanya. Maksudnya nggak tahu apa mencakup semuanya tuh. Tidak spesifik tuh, masih general. Memberikan hak yang sama. Nah, ini sudah mendekati. Ada lagi yang bisa ngasih pendapat? Inklusif. Yo. Kalau ikut Zoom boleh bawa catatan ya. Kalau misalnya ada istilah penting yang saya sampaikan gitu, biar nggak luput, catat lah ya. Kita lanjut aja lah, supaya cepat. Jadi gini, inklusif itu artinya kita bisa bisa apa teman-teman? Merangkul semua pihak,
mau dia atasan, mau dia rekan kerja atau bawahan kita, ya benar kayak itu. Kita tidak boleh apa teman-teman membeda-bedakan dengan orang lain, membeda-bedakan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Artinya kita merangkul, membersamai eh, semua orang. Intinya apa? Bersikap apa teman-teman? Adil. Nah, bersikap adil. Merangkul semua pihak. Oke, Kak Ainun. Mantap ya. Dicatat teman-teman. Inklusif, merangkul semua pihak. Bersikap adil. Seperti sekolah inklusif. Ya, benar. Begitu, teman. Jadi, kalau anak-anak PPG mah, saya percaya. Mantul. Pasti pemahamannya luar biasa. Nah, jadi kata inklusif ini saya temukan kemarin waktu ujian. Saya sendiri ada. Dan beberapa teman yang ujian pasti ada dapat ini. Khususnya di soal sosku. Mungkin mereka lupa aja nyampaikan. Ini pasti ada inklusif. Kemudian berempati, bisa menjaga kerukunan. Nah, ini penting nih menjaga kerukunan. Jangan melakukan pemaksaan terhadap budaya yang kita yakini. Sebenarnya soal-soal itu tidak susah sih. Gampang. Nantilah kita buktikan ya. Jangan mengabaikan pendapat orang lain. Nah, ini juga penting. Tidak boleh ego, harus menghargai, menghormati dan apa tadi tuh? Menghargai, menghormati dan apa? Ayo apa? Tadi saya udah ulang tuh. Menghargai, menghormati dan apa yuk? Kagak fokus. Ya lanjut ya. Iya, mau belajar budaya yang berbeda. Wah, Kak Pinky keren nih konsentrasinya. Walaupun baru bergabung, dia sudah paham maksud saya. Alhamdulillah ya Kak Pinky dan teman-teman semuanya nih. Ayo konsentrasi lagi. Lebih lebih ditingkatkan konsentrasi. Lanjut ya. Ya beginilah zone saya nih. Santai aja, nggak usah terlalu serius-serius amat. Tapi kita tetap belajar sesuai dengan tracknya. Jika menulis soal keberagaman budaya atau agama, pilih jawaban yang menghargai keyakinan. Nah, kalau sudah tentang agama nih biasanya ada keyakinan, ada budaya dan agama, sorry. Ada kebiasaan atau adat istiadat dan nilai atau norma. Ini kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya di suatu tempat masyarakatnya biasa minum tuak atau minuman yang mengandung alkohol gitu. Di beberapa tempat itu diperbolehkan dan itu adalah budaya. Jadi kalau kita dihadapkan dengan itu, walaupun bertentangan dengan agama kita, jadi bagaimana sebaiknya? Kita mengatakan aja yang jujur dan terus terang. Kemudian kita membahas hal lain saja atau mengalihkannya untuk belajar budaya mereka dengan lebih eh, lebih inklusif gitu ya, lebih baik gitu. Tidak boleh memaksa diri kita kalau tidak sesuai dengan keyakinan. Sebenarnya soskul itu menghargai, tapi menghargainya ada batasnya, ada aturannya gitu. Tidak boleh toleransi yang lebih batas. Jika menemukan soal terkait rekan kerja baru, pilihlah jawaban yang melakukan pendekatan secara persuasif atau memberikan apa persuasif itu? Apa? Persuasif itu apa sih? Membujuk ya, membujuk apa lagi? Mengajak, membimbing. Wes, mantap. Udah dicatat nih yang kemarin. Keren, keren, keren. Memberikan pendampingan terhadap rekan tersebut. Jadi intinya eh, kita melakukan pendekatan dia, mengajak dia, membimbing dia supaya dia itu apa? Bisa beradaptasi gitu. Lanjut, yang terakhir. Jika soal terkait konflik, nah ini yang keluar, ini tentang kepekaan terhadap persatuan, teman-teman. Antara suku atau budaya. Misalnya budaya A dirasa lebih baik dari budaya B gitu. Menurut soal, pilihlah jawaban yang apa? Mengutamakan dialog dan mencari solusi yang disepakati bersama. Ini yang penting nih. Menemukan solusi tapi harus disepakati secara bersama agar tercapainya rasa apa teman-teman yang tadi adil atau inklusif. Nah, seperti itu teman-teman.
Jadi gini, bahasa soal pada tes P3K itu bahasanya menengah ke atas. Jadi diksi-diksi pilihan katanya itu lumayan kadang membuat bingung kalau teman-teman tidak punya eh, pembe- apa ya, perbendaharaan kata gitu ya Kak Piki ya. Tidak punya ini ya Pak, kemampuan kita untuk melihat. Oh ya, eksplisit. Apa eksplisit itu teman-teman dari KA Indonesia nanya? Ada yang bisa bantu menjelaskan apa itu eksplisit? Nah, terlihat. Terlihat bagaimana maksudnya Kak Eva? Kak Pinky mungkin guru bahasa Indonesia nih bisa menjelaskan apa itu eksplisit. Tersirat, tersurat atau apa? Gak apa-apa teman-teman, ini kita bahas supaya bisa terus terang ya. Terus terang. Ya, itulah. Jadi bisa buat tambahan teman-teman belajar ya, kata-kata, kalimat itu, istilah-istilah diksi pilihan kata itu sangat penting. Kenapa? Karena nanti kalau pada saat membaca soal, kita tidak paham kata atau kalimatnya ngeblank. Tapi kalau misalnya pas lagi ngeblank, lewati dulu soalnya, tapi tandai tulis di kertas. Itu aja sih, nggak usah dibikin panik. P3K itu gampang, nggak susah. Itu aja ya. Oke, yang terakhir, integritas dan moralitas untuk kompetensi wawancara. Nah, ini dia, kita sampai di akhir. 10 soal, 10 menit. Tapi banyak orang yang jatuh di sini, teman-teman. Yang nilainya tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena diberikan pressure atau tekanan. Ya, teman-teman. Coba nanti kalau yang belum tes nih ya. Nanti kalau tes tuh lihat aja. Itu kan ada 10 menit. Nah, di 5 menit terakhir, itu kan di pojok sebelah kanan, kayak gini ya. Pojok sebelah kanan itu ada timer atau kotak waktunya. Pada saat dia masuk ke 5 menit, itu akan berkedip-kedip merah. Kecil aja, tapi mengganggu dan bisa bikin tidak konsentrasi. Jadi gimana caranya? Teman-teman latihan membaca cepat untuk soal wawancara, kemudian bisa memberikan jawaban, usahakan kurang dari 1 menit. Kalau ngepas ya 1 menit tidak apa-apa. Soalnya, soal di P3K ini tidak panjang-panjang, pendek tapi menipu aja untuk dari pilihan jawabannya. Mengecoh, lebih tepatnya mengecoh. Menipu ya, mengecoh. Nggak usah ngeblank kalau lihat soal FR, tenang aja. Intinya apa? Mental. Tes P3K aja yang dimainkan mental. Kalau Anda mentalnya kuat, Anda tenang, Anda fokus, wah, skornya pasti meledak kayak siapa? Top skor kita sementara nih. Kak Tuti ya. Kak Tuti itu 213 tuh skor mahasiswanya. Ayo, kalian harus bisa lampaui Kak Tuti itu. Skor saya sudah jauh dilampaui oleh teman-teman. Skor saya cuma 205. Alhamdulillah teman-teman udah bisa apa ya, melampaui skor itu, saya sangat bangga. Oke, kita masuk ke ini ya, integritas. Integritas tadi sama aja sih dengan integritas di manajerial, tapi bedanya di wawancara itu juga ada ini moralitas. Moralitas itu secara singkatnya adalah etika kerja. Bagaimana kamu itu membina hubungan di pekerjaan, pandangan kamu, di samping kita mematuhi aturan, prosedur, dan juga eh, hierarki struktural di instansi atau di perusahaan, kita juga harus bermoral, beretika. Kalau misalnya atasan mengkritik Anda, jangan Anda balas kritikannya dengan pedas juga, atau Anda melawan. Sudah pasti itu jawabannya nilainya 1, gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi harus pelan-pelan aja. Gimana caranya biar yakin kalau yang kita pilih sudah tepat? Biasanya ragu-ragu. Oke, bagus pertanyaannya Kak Eni saya. Cara kita memastikan bagaimana supaya pilihannya itu sudah tepat. Itu tadi saya bilang, kalau kalian mengikuti ini ya, bentar, bentar. Mengikuti tips dan triknya sesuai dengan proses kita belajar selama ini, bagaimana cara menjawab soal dan yang lain sebagainya,
Itu insya Allah kalian bisa paham. Nah, secara singkat kalau wawancara itu pertanyaannya studi kasus. Walaupun kemarin saya tidak panjang ya pertanyaannya. Dan pilihan jawaban juga nggak terlalu. Intinya kita tuh diminta untuk bersikap dan memberikan pandangan. Gitu ya. Informasi mengenai sikap dan pandangan kita. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan tuh menggali informasi tentang nilai moralitas dan integritas yang meliputi tadi tuh kejujuran, komit, adil, beretika dan patuh terhadap atasan. Itu ya, teman-teman, ya. Nah, ini teman-teman untuk wawancara ya ada tips dan triknya. Gimana sih cara menjawabnya supaya jawaban itu bisa dipastikan benar dan juga supaya tidak setak atau ragu-ragu. Ya, itu. Yang pertama, kita menunjukkan bahwa di dalam soal itu diri kita adalah orang yang jujur. Kita punya prinsip dan juga kita berani bertindak, tapi berdasarkan fakta yang didukung oleh bukti yang valid. Nah, selalu saya katakan itu. Pilih jawaban terbaik adalah tindakan menegakkan aturan, menjaga profesionalitas, dan mampu membedakan mana tindakan yang benar dan salah. Oke, sampai situ dulu. Lanjut. Bentar, bentar. Oke, lanjut ya. Aduh, 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 aduh. Oke, mana itu? Nah, jika kalian menemukan soal terkait dengan pelanggaran, nah ini penting nih, ini sering orang-orang tanya. Pilihan jawaban melapor itu bisa dilakukan, tetapi harus didukung dengan bukti yang valid dan sesuai dengan prosedur. Artinya, misalnya kalian dikecoh dengan soal Anda mengetahui bahwa teman Anda melakukan manipulasi absen untuk mendapatkan insentif tambahan. Nah, Anda telah mengingatkannya dan menegur agar ia tidak melakukan hal tersebut. Bagaimana, namun dia tetap melakukannya setiap hari. Bagaimanakah tindakan yang Anda lakukan? Itu gampang saja. Harus dilakukan apa, teman-teman? Ya udah ditegur. Gitu. Ya, boleh Kak Iva FR-nya dikumpul nanti saya bahas di sini ya. Mau dia gambar, mau dia teks nanti saya bahas. Gitu ya Kak Indonesia. Jadi intinya kalau kalian ikut belajar sama saya, udah baca-baca materinya, terus juga kita menganalisa soal bersama, pasti bisa. Dan setelah memilih jawaban, yakinkan diri kita bahwa jawabannya itu udah benar. Kalau masih ragu-ragu, tulis di kertas. Nanti kan disediakan kertas oret-oretan tuh, tulis nomornya. Setelah kita selesaikan soal semuanya, soal yang ragu tadi dibaca kembali, dilihat kembali. Gitu ya. Ya, boleh dikirim chat. Di kolom chat sini aja boleh. Atau gimana ya? Bentar. Oke lah, di chat juga nggak apa-apa. Mana ya? Oke, lanjut ya teman-teman. Jika kita berhadapan dengan konflik tentang penilaian. Penilaian itu maksudnya gimana? Gimana Kak? Bagaimana Mas penilaian itu? Maksudnya Anda berada di posisi di mana Anda memberikan penilaian atau merespon. Merespon terhadap sesuatu hal yang terjadi. Kalau di sini tindakan tertentu, misalnya Anda harus mengutamakan etika kerja. Kalau ada kayak pelanggaran tadi itu utamakanlah etika kerja dan sikap hormat. Biasanya ini soalnya terkait dengan atasan. Atasan Anda mengajak untuk melakukan manipulasi data agar kredibilitas perusahaan terangkat sebelum asesor atau tim penilai melakukan sidak. Itu kan tindakan yang melanggar hukum, melanggar aturan dan prosedur. Apa yang Anda lakukan? Anda tidak boleh langsung melaporkan atasan Anda, tapi Anda harus beretika. Gimana caranya? Anda memberi masukan kepada atasan Anda dan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan itu tidak baik. Menyarankan agar eh, tidak melakukan hal tersebut. Enak toh jawabannya? Itu yang dimaksud dengan beretika. Teman. Jadi tidak selamanya
di dunia kerja itu Anda harus berkonflik, tetapi lebih baik Anda menjadi orang yang jalan tengah, ya, menjadi jalan tengah. Oke, udah ada PDF-nya nih. Saya download dulu. Hmm, oke, thank you Kak Iva ya. Nanti kita bahas bentar. Oke, selanjutnya, jika menemukan soal terkait aturan atau aturan kerja atau tugas yang diberikan, pilihlah jawaban menunjukkan sikap tegas. Nah, kalau ada tugas atau perintah dari atasan, apa teman-teman? Dikerjakan, harus dilakukan. Kenapa? Tidak boleh ada kompromi terhadap aturan. Harus ditegakkan sistemnya atau cara kerjanya harus yang sudah disepakati itu harus diikuti dan dilaksanakan gitu. Yang terakhir, jika menemukan soal tentang nih, biasanya ada nih tentang teman Anda, teman dekat Anda, teman akrab Anda gitu kan. Kita memberikan jawaban yang mengutamakan objektivitas atau tidak boleh memihak, dan tindakan kita itu ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya. Kalau misalnya teman kita ini meminta kita melanggar aturan, tidak boleh dilakukan. Jadi yang dilakukan apa? Menolak dan memberikan apa? Masukan. Oke, teman-teman, ada satu hal penting yang mungkin bisa jadi lupa. Apa? Kalau kepada rekan kerja, hal yang bisa kita lakukan adalah apa, teman-teman? Mengingatkan, kalau misalnya terjadi pelanggaran ya, pelanggaran aturan atau prosedur kerja, mengingatkan, kemudian menegur. Nah, kalau baru pertama kali dia melakukan pelanggaran, diingatkan. Kalau sudah berkali-kali ditegur. Tapi kalau misalnya dia masih ngeyel, baru dilaporkan. Artinya ngeyel tuh dia tetap bandel, tetap dilakukan gitu. Harus dilaporkan kepada atas. Nah, kemudian kalau ada kata menasihati, nah, itu hanya boleh dilakukan oleh atasan. Bawahan atau rekan kerja, sesama rekan kerja, tidak boleh menasehati, tidak boleh menasehati. Kenapa? Menasehati itu sifatnya adalah deep talk atau bicara secara mendalam. Artinya, menasihat itu kan membimbing, mengarahkan, dan juga memberikan keputusan terhadap suatu hal. Jadi artinya tidak boleh dilakukan pada level yang sama. Level satu mengingatkan, level 2 menegur, level 3 yang hanya boleh dilakukan oleh atasan. Apa itu? Menasihati. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share untuk materi pagi hari ini ya. Saya langsung ke intinya saja. Nah, kira-kira ada nggak pertanyaan terkait hal ini? Saya stop share dulu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Siapapun, silakan ditanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sebelum kita membahas soal kumpulan soal FR dari Kak Iva. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ada nggak yang ingin ditanyakan, teman-teman? Nggak ada? Oh ada, sudah jelas. Alhamdulillah. Sebentar ya, saya ngecek. Ya, oke. Situasional aja nanti bertanya. Oke, boleh, boleh. Bentar ya, saya ngecek WA dulu. Oke. Mas Agis, Mas Agis. Teman-teman, ada teman saya mau join nih di Zoom. Dia ini aja sih, mau ngeliat-ngeliat aja. Nggak apa ya, dia ada join ini. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, saya share screen ya dulu. FR dari Kak Iva tadi ya.
Oke, share screen-nya sudah terlihat teman-teman? Aman ya? Aman? Oke, kalau aman kita lanjut aja. Oke, saya sambil lihat ini. Digedekan lagi soalnya ya, dikit ya. Segini cukup ya. Oke, Oke, langsung aja kita bahas dan eksekusi soalnya. FR dari grup WA. Oke, ya. Seorang rekan kerja, berarti teman ya posisinya. Rekan kerja disabilitas di kantor Anda melakukan protes. Konfliknya di mana? Protes. Karena mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Akan tetapi, apa yang dilakukan tidak mendapatkan respon. Oke, jadi gini. Intinya teman kita ini, ya, rekan kerja kita ini protes kepada perusahaan terkait apa? Upahnya yang tidak sesuai. Kemudian, apa yang harus dilakukan jika perusahaan ini memberikan respon yang negatif atau tidak ada respon positif. Sebagai rekan kerja apa yang dilakukan? Ini soal manajernya. A. Mendukung dia untuk melakukan protes. Oke, mendukung. Mendukung ya, mendukungnya tindakan, kemudian protes. Nanti dulu. B. Mendukung agar perusahaan menyadari kesalahannya. Mendukung agar perusahaan menyadari kesalahan. Berarti kita mendukung tindakan protes teman kita ini agar apa? Perusahaan menyadari kesalahan. B. C. Mendampingi agar dia lebih tenang. Oke. Kalau soskul jawabannya C. Jadi di eliminasi. D. Ikut mengajukan protes. Oke teman-teman, diperhatikan baik-baik. Kita posisinya adalah seorang rekan kerja. Jadi, rekan kerja yang baik itu tidak boleh menciptakan konflik. Kalau kalian ikut juga protes, nah yang punya masalah dan ini kan si teman kita, bukan kita. Tidak boleh kita ikut-ikut protes. Kalau kita protes akan timbul yang namanya konflik. Kalau konflik sudah timbul, nah maka masalah akan menjadi semakin besar. Jadi C dan D eliminasi langsung saja. Antara A dan B, kira-kira jawabannya yang mana? A, mendukung dia protes. Ini bagus kan? Mendukung ini tindakan inisiatif dan positif, tindakan nyata. Juga bertanggung jawab. Kenapa? Sebagai rekan. Selanjutnya memberikan solusi enggak? Apa solusinya? Ya ini protes. Kemudian ada tindak lanjutnya enggak? Yang A. Enggak ada toh, cuma mendukung protes doang. Kalau yang ini kan ada solusinya. Ini ya, agar apa? Perusahaan menyadari kesalahan. Nah, di sini kan intinya perusahaan ini salah. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan aturan yang disepakati. MOU-nya nggak sesuai. Jadi jawaban B ini benar aja kalau menurut saya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Ada yang punya pendapat lain? D itu ada di YouTube Lili, pernah dikirim sama siapa itu? D ya. Tapi yang D ini tidak menimbulkan konflik kah? D ini. Kalau misalnya kita pilih D, ngajukan protes, kan? Kira-kira kita akan berkonflik atau enggak di perusahaan gitu? Pasti pasti konflik gitu. Dan kalau konflik terjadi, kita nanti kena nih awalnya teman kita yang punya konflik dengan perusahaan, kita ikut kena konflik. Kalau kita ikut kena konflik itu gimana? Pasti jadinya ya itu merugikan diri sendiri sih teman-teman. Ingat kalau di manajerial posisikan diri kita sebagai apa di situ. Kita posisi rekan kerja loh ya, kan sebagai atasan. Iya, waktu itu ada pernah saya bahas nih soalnya sudah. Jawaban C kalau dia soalnya soskul. Kalau dia manajerial, nah, jawabannya tuh ini aja sih antara A dan B. Kalau D ini tindak lanjutnya apa? Ini bagus loh, D ini bagus ikut protes nih, tapi kan ada konfliknya tadi saya bilang. Kemudian
tindak lanjutnya apa? Intinya tuh kalau menjawab soal tuh ada solusi tapi ada rencana tindak lanjut atau berkelanjutan tadi. Kalau kalian ngikutin ini ya arahan saya tadi berdasarkan tips dan triknya, insya Allah poinnya itu tinggi. Bentar, saya baca dulu kolom komennya. Oke. Kalau dari Kak Arsmaya, tadi sudah, kalau Kak Anissa Putri bilang konflik karena nanti kita kena, iya kan benar kan? Kalau kita opsi D itu kita kena nanti. Nah, jawaban D itu hati-hati kita. Ini bagus sebenarnya, tapi ya itu. Oke, Kak Devi, silahkan kalau lagi sibuk boleh live. Nanti rekamannya saya kasih ya, teman-teman. Saya usahakan langsung saya kirim dari grup. Saya render dulu nanti aja. Kira-kira perusahaan akan menyadari kesalahannya seperti apa alurnya, Bang? Apa cukup hanya dengan protes? Nah, eh jadi protes ini kan sebuah langkah untuk ini ya, untuk perusahaan supaya dia tuh sadar atau dia memberikan respon yang baik lah terhadap apa yang dialami teman kita. Ini kita posisinya rekan loh ya, nggak bisa memberikan supporting atau dukungan penuh yang mana kalau kita terlalu larut campur dalam masalah ini, kita nanti akan terseret. Kalau kita terseret, ya kita kena konflik. Misalnya nanti gara-gara kita ikut protes nih, kita juga nanti upahnya akan tidak dibayar. Itu gimana? Selesailah kita, gitu kan? Artinya kita kalau pilihan D ini apa? Pilihan D ini bisa buat kita kena masalah. Nah, kalau kita kena masalah, aspek manajerial tadi tidak sesuai dengan aspeknya. Ya alurnya tadi setelah ada protes, ini kan tindak lanjutnya nih, agar perusahaan menyadari kesalahannya. Nah, bagaimana cara menyadari kesalahannya? Ya atas protes rekan tadi gitu. Kita kan ikut mendukung nih teman kita. Memberikan dukungan itu kan intinya gini. Memberikan dukungan tuh bisa jadi kita juga ikut protes. Tapi dalam hal support yang lebih baik, misalnya kita memperbaiki redaksi protesnya, jangan menggunakan bahasa yang terlalu kasar atau misalnya menghina, tidak beretika, itu nggak boleh seperti itu. Nah sebenarnya jawaban dia ini bagus, tapi kalau misalnya nggak ada tindak lanjutnya ya ngambang gitu. Ini ntar dulu, sebelum kita terlalu jauh membahas diskusi ini manajerial betul, ini masuk aspek apa? Manajerialnya masuk aspek apa? Saya tanya dulu. Kalau teman-teman paham nih, ada 8 aspek nih. Masuk aspek mana? Apakah integritas? Apa kerjasama? Komunikasi? Orientasi pada hasil? Apalagi tadi? Aspek ini apa namanya itu? Pengembangan diri, mengelola perubahan, atau apa? Kira-kira masuk aspek apa? Komunikasi. Ya, benar. Ini masuk aspek komunikasi. Ah, itu udah dapat. Kalau komunikasi artinya kita itu sebagai perantara, penyambung penyambung lidah atau memberikan solusi terhadap masalah. Kalau yang lain bisa nggak? Maksudnya dari aspek yang lain tuh kena nggak? Nyambung nggak dengan manajerial ini? Gimana? Selain komunikasi, ada nggak aspek lain yang nyambung gitu? Gimana? Ya, komunikasi ya. Jadi kalau komunikasi itu cari pengambilan keputusan. Enggak. Kalau pengambilan keputusan itu posisinya lagi-lagi sebagai atasan dan kita memberikan keputusan. Enggak masuk nih pengambilan keputusan, enggak masuk. Hati Kak Ayat. Integritas, integritas tuh biasanya lebih masuk ke kita menyikapi sesuatu hal yang melanggar aturan atau profesional kerja. Ini enggak masuk integritas nih Kak Mila.
Nah, hati-hati Kak Hayatul sama Kak Mila. Yang benar udah tadi komunikasi. Karena apa? Di sini kan posisi kita nih loh, kita kan cuma rekan kerja. Yang punya masalah tuh orang lain. Nah, gimana kita memandang hal ini? Gimana kita memandang masalah ini? Gimana? Udah mulai ini, udah mulai pusing kali ya, udah mulai terdistraksi dengan pemikiran-pemikiran radikal. Radikal dalam soal maksudnya ya, bukan apa-apa nih. Salah ngomong lah bisa. Baik. Itu ya. Jadi gampang aja lah. Ini jawabannya B udah. Itu aja. Alasannya tadi udah saya terangkan. Oke, lanjut nomor 2. Kantor Anda mengadakan, bentar, saya scroll dulu. Nah, oke, kantor Anda mengadakan acara tahunan. Salah satu klien atau pelanggan menawarkan hadiah. Nah, jadi menawarkan hadiah kepada Anda sebagai ucapan terima kasih. Bagaimana respon Anda? Manajerial. Nah, ini baru nih Kak Mila, integritas. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Kita lihat ya. A. Menerima hadiah karena klien ini ingin berterima kasih. B. Menanyakan kepada atasan apakah boleh menerima hadiah tersebut. C. Menolak dengan sopan. Nah, oke, kalau di aspek manajerial ya, sebenarnya nih, segala bentuk pemberian itu bisa terindikasi gratifikasi. Tapi kalimat soalnya ini kurang lengkap. Kenapa? Nggak boleh pertanyaan soal kayak gini. Karena nggak ada unsur, apa namanya, unsur ininya. Unsur yang mengarah ke jawabannya. Ini kan dia cuma, apa ya, ada acara di perusahaan. Kemudian klien atau pelanggan kita atau nasabah kita ini ngasih hadiah gitu. Tapi tujuannya cuma ucapan terima kasih. Tapi kalau secara secara teori dari manajerial, udah jawabannya C aja, menolak ya dengan sopan. Kenapa? Takutnya segala pemberian itu dugaannya adalah gratifikasi. Walaupun niatnya terima kasih ya, nggak bisa terlalu, apa namanya, mengidentifikasi yang terlalu jauh. Agak mudah lah soal ini. Langsung kelihatan jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Anda adalah kepala divisi di instansi pemerintah. Dalam sebuah proyek besar, salah satu vendor utama memberikan Anda hadiah. Nah, ini lagi nih hadiah berupa barang elektronik dengan alasan. Nah, ini maksud saya soal tuh harus ada alasannya nih. Jadi kan ada alasannya ucapan terima kasih, tapi masih gantung. Apresiasi kerjasama yang baik. Vendor memastikan bahwa pemberian ini tidak terkait dengan proses pengambilan keputusan proyek yang sedang berjalan. Apa yang Anda lakukan? Nah, sebenarnya kata ini, kalimat ini hanya mengecoh nih, supaya apa? Kalian tuh mengikuti alur soal. Nah, paham sudah kan? Bentar, bentar. Masih. Jadi kalian tuh dikecoh teman-teman sama soal ini. Sudah jelas ini nih pembohongan publiknya di sini. Vendor memastikan bahwa pemberian ini tidak terkait dengan proses pengambilan keputusan. Nah, walaupun vendornya ngomong kayak gitu, secara real, secara nyata, bahwa pemberian hadiah pasti mempengaruhi keputusan, gitu kan. Udah jelas nih aspek integritas. Kira-kira jawabannya yang mana? A. Menerima hadiah tersebut dengan catatan bahwa tidak mempengaruhi keputusan. Ini langsung dieliminasi. Kenapa? Pasti salah jawabannya. Yang B. Mengembalikan hadiah tersebut sampai menjelaskan bahwa menerima pemberian semacam itu melanggar aturan. Oke, yang B ini boleh Bentar. Kenapa nih maksudnya? B ini boleh disimpan ya. Kayak boleh. Kita akan
Bisa. Oke. Nah, mengembalikan hadiah ini bisa. Yang C, melaporkan pemberian hadiah tersebut kepada atasan unit kepatuhan untuk tindak lanjut. Nah, ini oke. Yang D, membagikan. Nah, ini salah. Langsung eliminasi. Oke, jawaban terbaik B atau C. Oke, mengembalikan hadiah ini boleh. Kalau ini melaporkan pemberian hadiah kepada atasan atau unit kepatuhan. Nah, kenapa jawaban C ini bisa lebih baik daripada B? Karena di jawaban C kita tuh berusaha mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Jadi kalau di aturan instansi atau pemerintahan atau perusahaan, jika ada yang namanya pemberian hadiah yang masih berkaitan dengan pekerjaan, itu harus dilaporkan dulu. Kenapa? Ada pedomannya supaya tidak terkena gratifikasi. Itu ya, gampang seperti itu. Oke, lanjut ya. Walaupun bilangnya bukan bermaksud apa-apa, tetap aja dikasih. Iya, kita tuh digoyang dari perasaan itu tadi, rasa balas budi. Itulah yang sedang terjadi di negara kita. Gitu ya, teman-teman. Di negara Konoha, bukan negara kita, negara Konoha. Negara kita mah bagus-bagus aja, Min. Siapa itu? Nggak ada itu gratifikasi. Kalau misal soal seperti itu ada di sosial kultural. Nah, kalau sosial seperti ini ada di sosial kultural, kita harus apa? Menghargai. Tetapi tidak boleh melanggar aturan juga. Menghargai tapi tidak melanggar aturan. Cari jawaban di mana ya? Menghargai tidak melanggar aturan. Bentar ya teman-teman, saya ambil mouse satunya dulu. Iya, ada ya teman-teman. Oke teman-teman, halo. Ya, ya betul-betul kalau jawabannya soalnya soskul ya, soalnya soskul. Soal ini jadi soal soskul, jawabannya yang paling bagus itu B ya. Kita menghargai, kemudian kita juga memberikan informasi. Ya, kalau segala bentuk gratifikasi sih, kalau kalau sosial apa manajerial atau wawancara harus C jawabannya. Tapi kalau soskul bisa B. Kenapa? Karena di soskul itu penekanannya adalah kepekaan atau harus menghargai gitu ya. Nggak bisa juga. Jadi enggak. Halo teman-teman, suara saya jelas? Jaringan. Halo teman-teman, aman ya? Oke, sorry. Tadi jaringan saya unstable tulisannya. Jadi kalau misalnya ini ya di soft school itu hati-hati. Kenapa? Dikecoh kita juga dengan konsep pemikiran kita bahwa harus eh, manajerial atau harus modelnya wawancara cara menjawabnya. Hati-hati. Kita boleh punya prinsip, tetapi kita juga harus mengikuti soal. Kalau soal
tidak mengarahkan ke situ, jangan gitu. Oke, nomor 4. Langsung aja. Di kantor Anda ada seorang rekan yang memutuskan untuk pindah agama. Oke, hati. Tetapi rekan kerja yang lain membujuknya untuk kembali ke agama sebelumnya. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Terlebih lagi beberapa rekan kerja yang seagama dengan agama yang dianut sekarang ikut marah dan merasa membuat suasana kantor menjadi tidak kondusif. Bagaimana rekan? Oke, teman-teman, kalau ada kata agama-agama itu pasti soalnya soskul ya. Kenapa? Ini soal memang sengaja dibuat untuk konflik. Sorry Kak Rismaya kalau suaranya putus-putus ya. Maaf, mungkin jaringan saya nggak bagus. Oke, aman ya recordingnya. Lanjut ya. Mohon maaf. Yang penting recordingnya bisa jalan teman-teman. Jadi yang nanti ketinggalan bisa nyimak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ingat kalau ada soal tentang agama-agama kayak gini nih, ya, ini artinya soalnya soskul. Oke, bagaimana respon kita? Merasa ingin marah karena mereka membawa agama dalam urusan pekerjaan. Hati-hati, marah. Ada kata marah di sini. Siapa hostnya tadi? Sorry teman-teman ya, jaringan lagi, terlempar lagi saya. Halo, sorry teman-teman, terlempar lagi saya, jaringan saya. Saya pakai jaringan HP, tadi jaringan WiFi-nya hilang. Maaf ya. Oke, kita lanjut aja teman-teman, langsung aja. Hmm, oke. Intinya dalam satu masalah ini, yang harus kita pahami adalah di kantor ini ada teman yang pindah agama. Kemudian ada rekan lain yang membujuk gitu. Kemudian hal ini membuat ketidaknyamanan. Terlebih lagi beberapa rekan kerja yang seagama merasa marah dan membuat suasana menjadi tidak kondusif. Artinya cari jawaban yang memediasi ya teman-teman. Intinya jawabannya bisa memberikan solusi gitu. Ya, cari jawaban positif. Di sini tidak ada yang ini ya. Sini merasa marah tapi tidak ingin ikut Kok sampai pilihan jawabannya ini FR-nya bagaimana nih? Nggak ada suara. Iya kan? Halo, halo teman-teman. Ada suaranya? Aman? Aduh, kacau kali lah jaringan ini ya Allah. Ya, boleh lah share di grup ya. Oke. Mungkin Zoom-nya sampai sini aja ya teman-teman. Jaringan saya nggak mendukung nih. Mohon maaf nih teman-teman. Karena saya lihat ini jaringannya putus nyambung teman-teman. Takutnya nanti recordingnya nggak bagus dan malah hilang nanti. Kita lanjut di grup ya teman-teman ya. Saya pakai call group aja ya. Nanti kita semuanya soal ini nanti dibuka sama-sama, kita lihat, kita bahas ya. Oke, call group aja nggak apa-apa. Kalau pakai Zoom ini nggak bisa jaringannya. Oke lah ya, saya stop share dulu. Recordingnya saya stop ya. Oke teman-teman, mohon maaf. Mohon maaf teman-teman. Saya nggak bisa melanjutkan Zoom-nya karena jaringannya jelek. Di sini sedang apa? Hujan, kemudian mendung sekali, jadi jaringannya jelek. Nggak bisa kalau untuk saya paksa Zoom. Terima kasih yang sudah menyimak dan hadir pada Zoom pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah dipelajari dan didiskusikan bersama bisa bermanfaat, membantu untuk persiapan tes P3K-nya ya, teman-teman.
Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sampai bertemu kembali. Oke.